Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis dengan topik perut kembung, perih, sembelit, dan solusinya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah perut kembung, perih, sembelit, dan solusinya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu perut kembung, perih, sembelit, dan solusinya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, perut saya masih sering kembung, ya perih, sembelit, bagaimana solusinya? Nah, untuk itu maka saya sharingkan hal ini ya. Walaupun sebenarnya di konten-konten yang lalu juga pernah kita bahas juga ya, akan tetapi untuk edisi kali ini saya buat semakin simple ya, semakin simple. Yang penting poin-poinnya kita bisa memahami ya, mudah-mudahan bisa membantu mengatasi ketika teman-teman masih mengalami sensasi-sensasi di seputar perut ya, khususnya kembung, perih, dan sembelit ya. Nah, untuk itu simak ya video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit ya. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, inisiatif psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja kepada pokok permasalahan kita ya. Jadi ini sebenarnya sensasi di seputar perut ya. Mestinya di seputar perut itu tidak hanya ini sebenarnya ya, tidak hanya kembung, perih ya, sembelit, tapi juga kadang merasa begah, kadang ada rasa senut-senut yang sakit ya, berpindah-pindah ya, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan. Nah, itu pun wajar seperti itu, termasuk gangguan lain. Mungkin kita juga kadang sering mules ya, kadang BAB menjadi tidak lancar ya, itu juga efek daripada sensasi-sensasi di seputar perut. Belum yang ketika ke atas ya, itu kadang ulu hati mengganjal ya. Nah, seperti rasanya enek ya. Nah, itu juga bagian daripada sensasi perut ya. Tetapi yang sering menonjol itu memang tiga hal ini, yaitu kita sering merasakan yang kembung, yang perih, yang sembelit. Itu seperti yang saya alami juga seperti itu ya. Nah, maka dari itu tidak usah panik ya, tidak usah cemas, tidak usah takut, semuanya akan baik-baik saja. Yang penting kita mampu istilahnya mengkoreksi diri kita sendirilah, mawas diri ya. Kenapa terjadi seperti itu? Ya itu pasti ada sebabnya. Karena apa? Karena
sakit ya atau sensasi, itu sebenarnya alarm tubuh ya yang mengingatkan kepada kita bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kalau misalkan perut terasa perih, terasa kembung, terasa sembelit, ya itu sama saja sedang mengisyaratkan kepada kita, ini loh saya sedang tidak baik-baik saja, supaya kita tanggap ya, supaya kita tanggap, kemudian kita memperbaiki lah, mungkin memperbaiki pola makannya, mungkin memperbaiki pola pikirnya, atau mungkin menerapkan metode-metode, terapi-terapi yang kira-kira bisa mengatasi hal itu, sehingga nanti setelah itu menjadi ya membaik ya. Nah setelah membaik kita memang harus eling lan waspodo, jadi jangan diulangi hal-hal yang menyebabkan sensasi itu menjadi muncul ya, menjadi kita merasa contohnya menjadi kembung, menjadi sembelit, menjadi perih. Nah itu jadikanlah ya sensasi itu memang sebagai pembelajaran dan sebagai peringatan. Jadi kita jangan jatuh ke lubang yang sama. Jadi cukup sekali pengalaman merasakan seperti itu, kok disebabkan oleh seperti itu, misalkan disebabkan oleh faktor makanan, ya sudah, kita jangan ulangi lagi makan hal itu. Jadi wajar kalau misalkan hari ini kita mules atau mungkin perut sakit karena kemarin makan pedas ya atau sambal berlebihan. Nah itu kan ya, hal itu yang harus kita temukan, kemudian harus kita rubah. Itu namanya introspeksi diri ya. Jadi setelah kita bisa menilai diri kita sendiri, kemudian kita mensikapinya, merubah diri supaya menjadi lebih baik. Makanya perubahan itu selalu ya selalu ada ya, selalu ada ketika kita memang peka terhadap bahasa tubuh ya, entah itu bentuknya memberikan alarm sakit kepada kita ya, entah itu mungkin sedang baik-baik saja. Nah itu pun harus kita jaga ya, kita jaga dan kita sikapi bagaimana kita istilahnya merawat tubuh yang baik, sehingga kita juga menjadi baik-baik saja. Tetapi ketika secara umum ya, kalau kita secara fisik secara tubuh memang kita bisa contohnya menjaga pola makan baik ya, kemudian sedikit ada gerak atau olahraga ya, kemudian mungkin juga termasuk berjemur ya, kemudian istirahat cukup, itu dari itu saja itu sebenarnya tubuh sudah baik-baik saja. Tetapi kadang kita lupa diri ya, pola makannya tidak baik, istirahatnya kurang karena kita sering begadang ya, kemudian dari segi gerak kadang kita malas gerak ya, itu seperti itu. Belum ditambah lagi ketika kita mengalami stres ya, tekanan pikiran. Nah itu akhirnya ya responnya memang terutama di lambung, karena lambung sebagai otak kedua ya. Ketika pikiran itu tegang ya, contohnya stres, banyak beban, banyak pikiran, banyak emosi, perasaan yang tidak menyenangkan, nah itu respon lambung menjadi negatif. Akhirnya kita ujung-ujungnya itu merasakan yang kembung lah, yang perih lah, yang sembelit dan sebagainya. Nah itu sebagai bahan perenungan kita yang harus kita istilahnya itu mawas diri untuk memperbaiki diri kita sendiri. Itu secara umumnya seperti itu. Tetapi untuk lebih spesifiknya ya, saya ingin memberikan tip-tip secara spesifik untuk mengatasi hal-hal tersebut ya. Yang pertama yaitu tentang ketika kita mengalami perut kembung ya. Nah ini kembung itu biasanya disebabkan oleh banyak gas teman-teman ya, banyak gas. Banyak gas itu biasanya karena asam lambungnya juga berlebihan ya. Jadi pertama asam lambung berlebihan dulu karena asam lambung mengandung gas, sehingga gas menjadi lebih banyak di lambung. Nah gas itu kan sama saja dengan angin ya, angin atau udara. Nah itu ya akhirnya perut kita menjadi kembung karena banyak gas ya, karena dari awalnya dipicu asam lambung yang berlebihan. Nah atau bisa juga karena makan yang tidak terkontrol lah, makan tidak terkendali ya, mungkin makan kebanyakan, atau mungkin sering terlambat makan, atau mungkin makan
berlebihan dalam satu hal yang membuat kita menjadi tidak nyaman, contohnya terlalu asam, terlalu pedas ya, bahkan terlalu manis, itu pun juga bisa membuat kadang lambung kita menjadi tidak nyaman dan ujung-ujungnya kita menjadi kembung. Itu seperti itu teman-teman ya. Nah, belum lagi bisa juga disebabkan dari faktor pikiran ketika kita merasakan stres ya. Stres itu banyak tekanan pikiran lah, banyak hal yang menjadi beban pikiran kita sementara belum dirilis ya. Belum dirilis, nah akhirnya yaitu respon lambung menjadi seperti itu ya. Nah, termasuk juga ketika kita emosi sering naik ya, sering marah-marah misalkan, sering jengkel ya, walaupun itu kadang hanya dalam hati ya, tetapi sama responnya juga seperti itu ya. Nah, belum ketika kita merasa perasaan ini, merasa sedih berkepanjangan, itu juga bisa ya, merasa tertekan oleh atasan ya, merasa hubungan sosial tidak baik-baik saja dengan orang-orang sekitar, itu juga sama responnya seperti itu. Maka dari itu faktornya itu multi ya, atau kompleks, itu yang harus kita benahi teman-teman ya. Dan insya Allah semuanya itu pasti akan membaik ketika kita memang sanggup istilahnya merubah diri. Jadi intinya kita memang harus sadar dulu ya. Setelah sadar baru kita istilahnya bisa menemukan metodenya, yaitu seperti itu. Jadi sadar itu bisa menemukan kelemahan atau kekurangan diri kita dan berani memperbaiki. Itu sadar. Nah, setelah itu ya sudah, tinggal kita berikhtiar memperbaiki dengan rasa yang kita juga harus bersabar, karena segala sesuatu itu butuh proses ya. Jadi sebenarnya termasuk reaksi tubuh dalam kita istilahnya berusaha untuk melakukan penyembuhan, itu semuanya butuh proses teman-teman. Jadi alami lah, yang namanya alami ya seperti itu, sama seperti kita melihat tumbuhan ya, begitu kita menabur biji atau benih itu enggak mungkin langsung berbuah ya, pasti harus ini dulu, tumbuh dulu, kemudian besar, kemudian pohonnya rimbun, berbunga, nah baru menjadi berbuah. Nah, sama seperti kita ketika kita sedang berikhtiar itu harus sabar menunggu proses, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya, itu di sini kesabaran itu menjadi penting, itu seperti itu. Nah, kembali kepada topik ya, jadi perut kembung itu sering disebabkan karena banyak gas, makan tidak teratur, atau pikiran stres, banyak pikiran. Nah, maka ketika seperti itu solusinya ini lebih penting lagi ya. Nah, solusinya bisa dengan pernafasan ya, untuk mengatasi kembung yang paling efektif dan paling cepat menurut saya ya. Ini karena saya sudah mempraktekkan sehingga saya bisa mengatakan seperti ini ya. Nah, itu dengan pernafasan teman-teman. Jadi dengan pernapasan pola 4-8. Jadi kita hirup 4 hitungan ya melalui hidung, kemudian kita hembuskan 8 hitungan. Bisa melalui hidung, bisa melalui mulut, sama saja. Tapi prinsipnya ketika kita menghirup harus pakai hidung, yaitu seperti itu. Nah, mengapa dengan pernafasan itu kembung menjadi menghilang? Ya logikanya karena kita hanya menghirup 4 hitungan, volumenya kan hanya 4 hitungan ya. Nah, kemudian kita keluarkan 8, otomatis pada saat 1 kali tarikan nafas, 1 kali mengeluarkan nafas, ini sudah mengeluarkan 4 ya. Nah, dengan seperti itu yang tadinya kembung kan biasanya perut agak kembung, agak membesar ya, itu pasti nanti akan kempis. Makanya ketika kita menghirup kecenderungannya bertambah mengembung ya, perut ini membesar ya. Kemudian pada saat kita mengeluarkan ini sampai mengempis ya, bahkan boleh, karena ini sedang untuk menghilangkan kembung ya, lebih dari 8 juga nggak apa-apa kalau masih mampu ya. Kalau masih mampu, usahakan pada waktu mengeluarkan nafas ini sampai dengan
perut mengempis sampai habis sampai habis ya, dan tahan dulu sebentar, setelah habis baru kita menghirup lagi dengan 4 hitungan lagi, keluarkan lagi itu minimal 8. Nah, keluarkan boleh lebih dari 8 juga boleh. Itu ya dalam waktu 5 menit lah. 5 menit saja nanti sudah longgar kembali. Itu seperti itu. Itu tip paling simpel untuk mengatasi kembung. Jadi dengan olah nafas, itu yang pertama ya. Nah, kemudian bisa juga dibantu dengan misalkan perut kita hangatkan ya. Contohnya kita olesi dengan minyak angin ya. Dengan minyak angin itu kan sifatnya hangat ya. Itu juga biasanya memacu gas untuk keluar juga ya. Itu juga boleh ya. Atau dengan minum air hangat ya. Air hangat kan sama aja menghangatkan, cuma dari dalam. Itu juga memicu gas mudah keluar, kita menjadi sendawa, mungkin kita menjadi mudah buang angin, itu sama seperti itu ya. Termasuk tidak hanya air hangat, tetapi dipacu juga dengan sedikit makanan ya, sedikit makanan, nggak perlu banyak-banyak, hanya untuk mengaktifkan saja supaya memicu gas itu menjadi keluar ya, entah itu lewat sendawa, entah itu lewat buang angin, itu seperti itu. Nah, selain itu juga bisa ditambah gerakan ya, jadi kita sedikit bergerak lah, mungkin berjalan ya, jalan kaki katakanlah, pindah dari ruang satu ke ruang sebelah misalkan, itu hanya untuk sedikit menggerakkan. Minimal kita berdiri ya, jangan misalkan kita sedang merasa kembung duduk saja, itu kurang baik, nanti untuk sirkulasi keluarnya gas itu agak kurang terpicu lah. Maka dengan kita berdiri sambil mungkin bergerak, berjalan, itu akan lebih cepat ya, lebih cepat, termasuk buang angin juga lebih cepat. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, untuk makanan ya yang paling mudah untuk ini ya, itu kalau saya loh ini ya, itu makan tape singkong teman-teman ya. Jadi tape singkong itu termasuk jenis makanan fermentasi ya. Di sana ada bakteri positif ya, yang akan memperlancar proses pencernaan, dan juga itu jadi yang saya rasakan itu kalau habis makan itu ya, pokoknya buang angin itu mudah sekali ya, mudah sekali dan bisa maksimal itu. Nah, akhirnya kembung-kembung juga menghilang. Nah, itu silahkan kalau mau dicoba ya, mudah-mudahan cocok, yaitu seperti itu. Walaupun bisa juga misalkan antara orang satu dengan orang yang lain itu berbeda, kadang ada di si A itu cocok, mungkin orang lain nggak cocok, itu pun juga mungkin juga ya, karena sensitivitas tubuh kita itu kadang berbeda ya. Tetapi ya tinggal istilahnya boleh kita cobalah seperti itu saja. Kalau tidak cocok ya sudah, kita abaikan saja itu. Nah, itu ketika kita mengalami sensasi-sensasi seperti perut kembung. Jadi sebabnya seperti itu, solusinya seperti itu. Nah, silahkan dipraktekkan saja. Kemudian yang kedua, ketika kita masih mengalami sensasi sering perut merasa perih ya, merasa perih, mungkin ada sedikit sakit ya, senut-senut, nah itu satu jenis lah, itu seperti itu. Nah, itu biasanya ketika perih itu bisa disebabkan, yang pertama itu bisa dari terlambat makan ya. Jadi kenapa terlambat makan itu menjadi perih? Itu karena kadang lambung mungkin itu karena nggak ada isinya ya, bisa juga bergesekan ya. Nah, akhirnya kita menjadikan merasakan perih ya. Atau mungkin karena ada luka ya, ada iritasi atau ada radang. Nah, sehingga seperti itu ketika kita makan, nah kemudian rasanya perih, apalagi makanan yang asam ya, sudah luka tersiram asam, itu pasti ya perih, itu seperti itu. Nah, maka dari itu ya, itu menjadi perhatian kita semua ya yang masih merasakan seperti itu. Nah, yang lebih penting adalah solusinya ya. Nah, solusinya ketika kita sering merasa perih ya, itu usahakan makan tepat waktu ya, makan tepat waktu, tentunya dengan porsi yang sedang saja ya, jangan terlalu banyak itu seperti itu, atau porsi kecil tapi sering, itu juga lebih bagus seperti itu ya. Itu dengan makanan-makanan juga, tentunya makanan-makanan yang kira-kira di lambung itu tidak mengganggu lah, makanan yang
yang tidak pedas ya, yang tidak terlalu asam, tidak mengandung lemak yang tinggi, tapi pilih makanan-makanan yang lunak-lunak, yang berserat ya. Itu insya Allah akan aman lah, akan aman, itu seperti itu ya. Kalau misalkan nasi ya nasi yang agak lembek ya, jangan nasinya keras sekali ya, itu biasanya juga agak susah dicerna, itu seperti itu. Nah, itu solusinya ya. Jadi makan tepat waktu, kemudian hindari pantangan ya. Pantangan itu yaitu termasuk makanan pedas, makanan asam, terus yang kalau asam itu buah-buah ya, terutama buah ya. Sementara ketika kita masih sering mengalami sensasi, untuk buah itu jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Walaupun kelihatannya rasanya manis ya. Dulu saya pernah ya, saya kelihatannya sudah agak membaik, kemudian saya makan kelengkeng ya. Tetapi dalam sehari itu saya habisnya agak banyak karena rasanya manis ya. Nah, menurut saya karena rasanya manis mungkin aman, tapi setelah itu ternyata luar biasa ya, sampai terjadi diare ya, itu seperti itu. Nah, itu ya pengalaman yang tidak akan saya ulang lagi, sehingga buah walaupun manis ya tetap endingnya itu ada asamnya, maka dari itu harus dibatasi ya. Tetapi untuk buah yang aman, kalau saya itu pakainya pisang kepok teman-teman ya, terutama kalau ada itu pisang kepok putih ya, seperti yang untuk pakan burung lah seperti itu paling nyaman itu. Nah itu ya, jadi ketika perut perih ya itu ya, makan tepat waktu, hindari makan pantangan. Kemudian sebagai herbalnya ya, itu rajin minum air kunyit teman-teman, karena air kunyit ya yang warna kuningnya itu kurkumin ya, zatnya itu bisa mengatasi luka, bisa menutup luka ya, menutup peradangan, iritasi, dan akhirnya menyembuhkan. Nah, itu dengan kita rajin minum air kunyit itu silahkan saja ya. Atau untuk istilahnya mengatasi itu, kalau masih ada iritasi dan sebagainya kan seringnya perih ya. Nah, itu awali ketika pagi sebelum makan itu makannya itu dulu bubur pati irut ya, atau bubur kanji lah itu seperti itu. Nah, itu juga melindungi ya, supaya nanti makan berikutnya itu sudah aman kalau sudah didasari dengan itu. Nah, itu juga pengalaman yang pernah saya praktekkan dan akhirnya menjadi sembuh lah, itu intinya seperti itu. Jadi memang banyak hal yang harus kita coba ya, karena kita harus berproses ya, itu seperti itu. Nah, itu ketika perut kita mengalami rasa perih ya itu. Nah, kemudian yang ketiga ya, sensasi yang ketiga yang sering kita rasakan yaitu kadang merasakan sembelit ya. Nah, sembelit itu sebabnya ya itu karena ada kotoran yang mau keluar ya, baik itu sisa-sisa makanan maupun gas, sehingga rasanya sembelit, mau keluar tapi agak susah, itu seperti itu. Entah itu mungkin kotoran ya, kotoran sisa-sisa makanan maupun gas, itu makanya menimbulkan sembelit. Nah, solusinya ya cepatlah ke toilet lah, ke WC ya, untuk katakanlah BAB ya. Biasanya kalau sudah keluar itu sembelitnya akan menghilang, itu seperti itu. Kemudian makan ya, makan yang banyak serat ya, banyak buah, kemudian bisa juga itu apa, labu kuning rebus ya untuk cemilannya ya. Untuk suplemennya boleh madu ya, madu murni, itu semuanya akan memperlancar proses BAB, sehingga sembelit-sembelit itu akan menghilang. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.